Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1185 Tarian Sihir Surgawi. Bai Xiu Xiu sebenarnya menari di sekitar Lan Xuanyu. Sepertinya keduanya menari, tapi nyatanya, dia hanya menari di bawah pengaruh dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali mulai menari, Duan Yizu sudah bergegas. Dua pisau terpotong, dan cahaya perak meledak. Tubuh indah Bai Xiu Xiu berputar dan maju ke depan dihadapkan dengan kekosongan ruang yang terdistorsi dan ilusi dan kuat, tangan kosongnya menariknya, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi biru ungu dalam sekejap. Cahaya perak menghilang hampir seketika. Pada saat berikutnya, apakah itu Duan Yizu atau Zhou Skywings, ada perasaan berputar di seluruh dunia, seolah-olah Bai Xiu Xiu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar. Boom! Dari sudut pandang penonton, ketika Duan Yizu dan Zhou Skywings datang ke Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu, cahaya perak meledak, pukulan fatal. Tapi di saat berikutnya, semua es, sihir, salju, yang dimakan oleh jurang, dan cahaya biru tua dan bayangan yang baru saja dilepaskan di seluruh tempat kompetisi, semua bergabung menjadi sosok menari yang indah seperti laut dalam sekejap. Setelah ragu-ragu, Duan Yizu, yang mengenakan baju besi, dibombardir dan terbang keluar. Armor perak di tubuh Duan Yizu sebenarnya mengalir turun dengan cairan biru tua, meskipun cahaya di sekitar tubuhnya masih terdistorsi, di saat yang sama, ada lingkaran cahaya biru ungu yang terdistorsi bersama. Bai Xiu Xiu masih menari di sekitar Lan Xuanyu, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, semua elemen gelap dan elemen es di seluruh tempat kompetisi mengiringi tariannya dalam ritme keseluruhan. Dalam proses ritme, jangkauan semakin besar, dan mesin ki semakin kuat dan kuat. Tampaknya disengaja atau tidak, Bai Xiu Xiu mengayunkan tangannya dengan ringan, semburan cahaya biru ungu menyapu, pisau ganda Duan Yizu terpotong di depannya, dan bilah cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Tapi itu semua padam dalam arus bawah yang besar itu. Dia dibombardir lagi dan menabrak tepi meja permainan, mengenai penutup pelindung. Di permukaan armor perak, lapisan es biru ungu terkondensasi, dan lapisan es mencair dengan tenang, mengupas lapisan perak pada armor. Apakah kemampuan ini? Adegan di depan kami membuat semua kontestan merasa tercengang. Tarian Bai Xiu Xiu semakin cepat dan semakin cepat, jika Anda menatapnya dengan cermat, Anda akan merasa kehilangan pikirannya. Dia seperti inti pusaran besar, menelan semua pemandangan di sekitarnya, dan bahkan segalanya. Es dan kegelapan, di bawah tariannya, tidak bisa lagi membedakan satu sama lain. Energi yang menakutkan itu membuat langit dan bumi seakan ditelan dan berkarat. Duan Yizu dan Zhou Skywings sudah mengerti bahwa lawan hari ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi yang paling mereka hargai adalah kekuatan Putri Naga Emas Biru. Mereka paling takut dikendalikan oleh Bai Xiu Xiu dan dibunuh oleh Lan. Tapi sampai saat ini, Lan belum menembak sama sekali. Dan kekuatan Xiu Xiu jauh melampaui semua yang ditampilkan di round robin. Melihat pemandangan ini, bahkan Su Yanmo, penguasa elemen cahaya, dan keberadaan tubuh naga suci cahaya, terlihat sangat jelek. Bahkan jika dia menghadapi kegelapan yang mengerikan dan gelombang badai, dapatkah dia sepenuhnya menahannya? Kekuatan pertunjukan ini begitu kuat, atau akankah dia memiliki kekuatan seperti itu setelah menangkap peningkatan Lan? Badai menghantam pantai. Biru dan ungu di seluruh lapangan bermain tiba-tiba membentuk gelombang, dan kemudian lapis demi lapis. Setiap kali Duan Yizu mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar, tetapi ditembak balik oleh gelombang badai dan tidak bisa mendekati setengah menit sama sekali. Dan dia sendiri semakin lemah dan semakin lemah di bawah korosi badai laut. Mata indah Bai Xiu Xiu sangat cerah hari ini. Dia telah menari dengan ringan, menyelesaikan serangan lawan lagi dan lagi, tapi matanya selalu menatap mata Lan Xuanyu. Sebagai pusat dari keseluruhan tarian, perasaan Lan Xuanyu adalah yang paling jernih dan sensitif. Pikirannya telah tergerak sepenuhnya dengan tariannya. Orang-orang di mata saya semakin cantik, dan setiap rotasi begitu sempurna dan bergerak. Dia bahkan lupa bahwa ini ada dalam permainan. Merasakan embusan napas Xiu Xiu, merasakan badai es gelap yang memenuhi langit, dia sudah mabuk. Kekuatan darah Dewa Naga ditransmisikan dan dimasuki, yang merupakan dukungan terkuatnya. Bimbing dia untuk memberikan permainan penuh pada apa yang telah dia pelajari.
Semua kemampuan jiwa telah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tarian ini pada saat ini, dan diubah menjadi bagian dari tarian tersebut. Setiap kali mereka terkejut, Duan Yizu dan Zhou Skywings setara dengan menderita pukulan ganda dari kegelapan dan es. Kecepatan mereka menjadi lebih lambat, dan perjuangan mereka semakin lemah dalam kegelapan es tanpa setengah penurunan. Ang, teriakan naga yang sedih terdengar, dan mereka akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah. Permainan sudah berakhir, Lan dan Huang Xiuxiu akan menang. Bai Xiuxiu berputar di tempat selama 3 minggu sebelum berhenti di depan Lan Xuanyu. 2. Memegang tangannya dengan kedua tangan, napasnya jelas sedikit cepat. Wajah cantik memerah, dan kecantikan itu sangat diperlukan. Keterampilan jiwa ke-9, rahasia tarian sihir surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan rohnya yang ke-9, dengan dukungan darah Dewa Naga. Tarian barusan juga merupakan proses pencerahannya. Semuanya melebur menjadi satu dalam tarian ajaib surgawi ini. Baru-baru ini, saya memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang latihan. Lan Xuanyu menatapnya dengan apresiasi di matanya. Yang ini adalah kemenangan bagi Bai Xiuxiu. Di zona perang, tidak ada suara. Semua kontestan, termasuk Qi Tianlong, menjadi serius. Semuanya tahu betapa kuatnya Lan. Juga memiliki evaluasi tersendiri. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di tahap terakhir ini, di hadapan lawan yang juga memiliki naga, Xiuxiu tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu benar-benar memberi mereka perasaan yang tidak lebih lemah dari Lan. Meskipun dengan dukungan Lan level ini tercapai, Lan sama sekali tidak berpartisipasi dalam perang. Kekuatan keseluruhan yang ditunjukkan Xiuxiu sudah sangat dekat dengan level Su Yanmo. Ini masih pada premis bahwa tidak ada baju besi dan senjata naga. Wajah Bai Xiuxiu sedikit memerah, dan ini adalah pertama kalinya dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menunjukkan kemampuannya yang terkuat. Pada awalnya, dia hanya melepaskan kemampuan jiwanya, tetapi setelah itu, secara bertahap, dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perasaan yang luar biasa itu. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga dari tangan Lan Xuanyu merangsang garis keturunan dan kekuatan jiwanya sendiri, dan mengilhami asal mula naga es jurang yang muncul setelah dia bergabung dengan Ratu. Semuanya terintegrasi dalam proses rahasia surgawi tarian iblis surgawi, menghasilkan proses sublimasi. Ini jelas merupakan proses dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif, adalah lawan yang kuat, didukung oleh garis keturunan Dewa Naga, latihan keras, latihan kekuatan naga, pelatihan sumsum naga, dan garis keturunan Dewa Naga yang bergizi dari samping. Semuanya benar-benar melebur menjadi satu di bawah tarian iblis surgawi ini, memungkinkannya untuk menyelesaikan lompatan kualitatif. Bagi sebagian besar Master Roh, kesempatan seperti itu adalah pertemuan yang tidak akan pernah terjadi seumur hidup, tetapi Bai Xiuxiu menyelesaikannya dengan bantuan Lan Xuanyu pada usia kurang dari 20 tahun. Kemudian dia menemukan jalannya sendiri, jalan yang sebenarnya. Itu membuka jalan baginya untuk memukul para dewa di masa depan. Pada saat rahasia surgawi tarian iblis surgawi selesai, dia hanya merasa bahwa pikirannya cerah, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Di dunia spiritual, dalam pikiran saya, selalu ada keberadaan yang ingin saya tunjukkan dalam pikiran saya. Dia bahkan bisa merasakan aliran udara naga yang terkandung di setiap tekstur di tanah Senlongtai, dan bisa merasakan semua kejelasan dunia luar. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya akhirnya memasuki aula dan memasuki alam spiritual. Lan Xuanyu memegang tangan Bai Xiuxiu, dan setelah terdiam di tempat, mata Bai Xiuxiu baru pulih sebelum dia keluar dari lapangan bermain dengan tangannya. Keduanya tidak bisa menahan kegembiraan. Solen 4 Chapter 1186-8 Hadiah teratas. Ekspresi kontestan lain tidak begitu ceria, semua orang bisa melihat bahwa Xiuxiu menerobos pertempuran barusan. Mereka telah memasuki level yang sama sekali baru, dan keduanya masih satu, bagaimana mereka akan bermain di game berikutnya. Bahkan Qi Tianlong tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut, lebih memperhatikan Bai Xiuxiu. Kemuliaan pertunjukan sebelumnya benar-benar disembunyikan oleh Lan Xuanyu, tetapi sekarang, dia tampaknya mulai muncul di tahap akhir, yang tidak disangka banyak orang. Dia menggunakan penampilannya untuk memberitahu semua orang bahwa dia bukan hanya pengikut Lan, tapi pasangan sejatinya. Hal yang paling mengasyikkan adalah Kaisar Daoqi, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiuxiu akan dapat menampilkan kekuatan bertarung seperti itu. Ini adalah putri yang pertama kali dia kenali di awal, anggota sejati keluarga kerajaan. Dia menyesal menerima putrinya sekarang.
Jika Anda tidak mengenali putri Anda, membiarkan putra Anda menikahinya sebagai istrinya akan menjadi pilihan yang sangat baik. Adapun Lan, dia sakit kepala sekarang. Tepat setelah memasuki tahap akhir, beberapa pemilik kota secara tegas dan diam-diam telah menyampaikan permintaannya untuk perdamaian. Lan sudah menandatangani kontrak 1000 tahun dengan keluarganya. Jika dia benar-benar ingin menikah, dia harus setuju dengan patriark. Tentu saja, itu tergantung pada Lan sendiri. Tentu saja dia benar-benar tidak mau membiarkan Lan pergi untuk berciuman. Tapi sekarang kekuatan Lan semakin kuat, dan dia bahkan menjadi perhatian banyak orang dewasa ksatria naga pada saat yang bersamaan. Wanita seperti itu tidak lagi dijodohkan dengan putranya sendiri. Para ksatria naga tidak akan setuju untuk membiarkan Lan menikahi Huang Yuanlong, seekor naga tanpa masa depan. Sebagai ras naga wanita, Lan memiliki darah dan bakat yang luar biasa, dan anak-anak yang lahir di masa depan pasti menjadi harapan ras naga. Karenanya, pernikahannya tidak semudah itu. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, Huang Yuanlong mengesampingkan pikiran bahagianya, tidak peduli apapun masa depan yang biru. Setidaknya kontrak milenium telah ditandatangani, dan dengan kontrak milenium, dia akan selalu menjadi orang kerajaan. Mengenai pernikahan, mari kita bicarakan nanti. Kembali ke ruang tunggu di luar area kompetisi, Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu untuk duduk, dan keduanya saling berhadapan lagi, menyerap energi naga bersama. Pukul saat besi panas untuk mengkonsolidasikan pencapaian terobosan Bai Xiuxiu. Qi Tianlong mengagumi di dalam hatinya dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Secara alami, dia bisa melihat bahwa terobosan Bai Xiuxiu memiliki hubungan yang hebat dengan Lan. Tanpa dukungan Lan, dia tidak akan bisa membuat terobosan seperti itu. Hubungan antara kedua wanita ini dapat dilihat dari keterampilan fusi yang ditampilkan di pertempuran sebelumnya, dan itu hampir satu. Jika ini masalahnya. Memikirkan ini, detak jantung Qi Tianlong tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih cepat. Permainan berlanjut, durasi permainan barusan jauh lebih pendek dari waktu mereka di pertandingan sebelumnya, dan itu jauh lebih seru. Tetapi untuk pemain lain, tempat yang tersisa sama ganasnya. Game knockout itu sendiri merupakan proses mencapai langit dalam satu langkah atau tersingkir dalam sekejap. Beberapa game berikutnya cukup buntu. Siapa yang bisa masuk 15 besar, mana yang lemah? Pada akhirnya, ketika 8 pemain saat ini semuanya diputuskan, itu sudah 2 jam kemudian. Ko berakhir dan 8 besar bertahan. Wasit mengumumkan dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang sedang berkultivasi membuka mata mereka. Keduanya saling memandang dan segera memikirkan sesuatu, dan keduanya berdiri. Menurut aturan kontes Tanglong, sebelum 8 besar ditentukan, semua kompetisi sebelumnya juga diperingkat. Tetapi hanya pentingnya peringkat, yang membuktikan bahwa peringkat naga di bawah level dewa yang berpartisipasi dalam kompetisi naga-naga membantu status mereka di klan. Tapi tidak ada yang lain. Naga yang masuk 8 besar berbeda, mulai dari 8 besar akan ada reward. Ada hadiah untuk setiap putaran. 8 teratas sekali, 4 besar sekali, 2 teratas sekali, juara terakhir, dan hadiah tambahan. Alasan mengapa aliansi naga langit memutuskan bahwa hanya 8 pemenang teratas dalam kontes naga bukanlah karena pelit. Sebagai naga, Anda bisa mendapatkan sumber daya Dragon Star itu sendiri paling banyak, dan Anda bahkan tidak meremehkan hal-hal biasa. Akan lebih baik jika berkonsentrasi untuk memberi penghargaan kepada talenta terbaik dan memberi mereka hadiah besar untuk membantu mereka membuat jalan mereka maju lebih mudah. Oleh karena itu, ada aturan untuk 8 teratas untuk memulai hadiah. Pilar naga keluar satu persatu, dan di bawah kepemimpinan 7 ksatria naga, ratusan Fenghao Dulu tingkat dewa naga perlahan melangkah maju. Lan Xuanyu dan 9 orang lainnya berdiri berjajar di bawah bimbingan wasit. Berdiri berdampingan. Ksatria naga kedua berkepala datang ke depan dan tersenyum dan berkata, "Hari ini, kamu berada di 8 besar kompetisi naga naik tahun ini, dan kamu harus diberi hadiah." Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan 8 sinar cahaya ditembakkan ke 9. 8 dari mereka, kecuali Bai Xiuxiu. Dia dan Lan Xuanyu adalah satu tubuh, mereka hanya bisa dianggap sebagai satu tubuh. Semua orang buru-buru mengangkat tangan untuk menangkap, hadiah semua orang sama. Itu adalah kotak batu giok dengan diameter 1 kaki, tebalnya sekitar 10 cm. Kotak giok itu hangat, dilumasi dan berminyak, dan tidak nyaman. Kelihatannya lembut tapi keras, tapi ini adalah giok terbaik. Lan Xuanyu memegangnya di tangannya dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di kotak giok ini,
menilai dari kotak giok itu sendiri, itu sudah menjadi harta karun. Lebih penting lagi, dia telah melihat kotak giok serupa. Itu adalah jenis yang diberikan Kaisar Daoki kepada mereka untuk memegang sumsum naga. Namun, volume kotak giok ini jauh lebih besar dari yang diberikan oleh Kaisar Doge. Dan kualitas batu giok jauh lebih baik, putih dan tanpa celah, sehangat agar-agar. Ini memang hadiah yang langsung diberikan oleh Liga, dan memang hadiah yang besar. Bukankah itu semua di dalam sumsum naga? Secara alami, semua orang tidak bisa membuka kotak giok dan melihatnya. Pada tanda Ksatria Naga kedua, 9 orang dengan hormat menyembah dan berterima kasih kepada mereka, dan kemudian meninggalkan Seng Longtai dan kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kembali ke kediaman, Lan Xuanyu membuka kotak giok untuk pertama kalinya. Setelah membukanya, dia tidak bisa menahan nafas. Fluktuasi ki naga yang kuat menyebabkan nyanyian naga kecil di kotak giok, dan pasta kuning muda memenuhi kotak giok. Itu memang sekotak sumsum naga, satu kotak utuh. Ukuran kotak giok ini besar, dan sumsum naga di dalamnya lebih dari jumlah total yang dikirim oleh keluarga kerajaan sebelumnya. Dan kualitas sumsum naga jelas sangat baik. Meskipun Dragon Marrow tidak terlalu berpengaruh pada Lan Xuanyu, itu sangat membantu temperamen Bai Xiuxiu. Selain itu, siapa yang terlalu banyak? Di antara 33 sayap langit, tidak sedikit yang memiliki darah klan naga. Itu semua bisa digunakan. Lan Xuanyu bisa menggunakannya sendiri, meski efeknya tidak sebaik Bai Xiuxiu, tapi tetap efektif. Dia hanya tidak ingin menggunakannya sebelumnya, jadi Bai Xiuxiu menggunakan semuanya. 1. Sangat kaya. Bai Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ada begitu banyak sumsum naga, cukup untuk saya gunakan selama beberapa bulan. Sedikit hemat, 1 tahun sudah cukup. 1. Lan Xuanyu tersenyum, 1 bertahun-tahun, Anda seharusnya berhasil dalam pelatihan. Bagaimana ras naga lain bisa berlatih begitu boros seperti kita? Bai Xiuxiu berkata, itu belum tentu benar. Saya melihat Qi Tianlong dan yang lainnya. Gunakan dia pasti lebih banyak sumber daya daripada kita. Satu-satunya kekurangan mereka adalah garis keturunan Dewa Naga Anda. Lan Xuanyu tertawa dan berkata, mengapa Anda tidak berubah dengannya? Saya kira dia akan sangat bersedia. Petik 2. Kamu ingin menjadi cantik. Bai Xiuxiu menatapnya dengan pucat. Kamu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku. Mengapa aku harus berubah dengan orang lain? Kamu tidak terbiasa menjadi seorang wanita, kan? Melihat ekspresinya yang mencurigakan, meskipun Lan Xuanyu tahu dia disengaja, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia memeluk pinggangnya dan berkata dengan kejam, apakah kamu ingin mencoba? Bai Xiuxiu tersenyum, aku salah, jangan coba-coba, saya percaya Anda. Saya selalu percaya pada laki-laki saya. Hati Lan Xuanyu panas, dan dia berbisik, tapi, saya bukan laki-laki Anda sekarang. Bai Xiuxiu mendengus, apakah Anda ingin saya membekukan Anda? Anda bahkan tidak menunjukkan cinta Anda kepada saya melalui Seagot Blind Date Conference, jangan memikirkan hal-hal yang baik. Solen 4 Chapter 1187 menantikan Poseidon. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, bagi kami, kencan buta Seagot Fate hanyalah sebuah cutscene, kan? Hubungan kita telah diperbaiki begitu lama. Bai Xiuxiu mengerutkan bibir merahnya dan berkata, itu tidak baik, Seagot. Aku telah mendengar banyak tentang legenda pertemuan kencan buta. Pada awalnya, ayah dan ibumu bercinta di pertemuan kencan buta. Ini adalah acara hebat dalam akademi Shrek kita. Hanya murid pelataran dalam yang dapat berpartisipasi. Kita semua adalah murid pelataran dalam. Jika kita tidak mengikuti pertemuan kencan buta Seagot Fate, itu sama saja dengan tidak memiliki kesaksian dari akademi, dan itu akan sangat disesalkan. Haruskah kita ikut serta? Pada akhirnya, dia sudah memohon. Lan Xuanyu berkata dengan sedih, tentu saja saya ingin berpartisipasi. Saya yakin akan membiarkan kekasih saya bersamaku dengan cara yang paling masuk akal. Oke, berhenti menggodamu, pergilah tidur dan buka pakaian. Kamu baru saja menerobos hari ini. Hanya dengan hampir menstabilkan basis kultivasinya sendiri. Lihat apakah kita berhasil mengolah gas kental menjadi cairan. Jika berhasil, kita akan dapat menyerap gas naga sedikit lebih cepat. Kompetisi naga-naga ini membawa terlalu banyak manfaat, itu tidak boleh disia-siakan sama sekali. Bai Xiuxiu mengangguk dan berkata, ya, kami telah membuat kemajuan yang signifikan bahkan dalam kompetisi ini. Namun, Anda tetap harus berhati-hati, dan jangan terlalu bangga untuk mengungkap identitas kami. Baiklah, saya akan.
Lan Suanyu sangat menakjubkan, dia sekarang menjadi target perhatian semua ksatria naga, tetapi dia sekarang semakin seperti naga. Saya belum pernah menggunakan kekuatan Dewa Naga dalam pertempuran, tetapi jika saya ingin terus menang, saya khawatir saya benar-benar perlu menggunakannya. Saya harap para ksatria naga cukup siap secara spiritual dan jangan terlalu terkejut saat itu. Bai Xiuxiu masih mengenakan kemejanya, membiarkan Lan Suanyu membantunya mengoleskan sumsum naga untuk melatih sumsumnya. Untuk menghabiskan malam yang panjang dengan latihan. Sehari di Dragon Star setara dengan 36 jam di Federasi Douluo, yang berarti 1,5 hari. Oleh karena itu, meskipun mereka telah berada di sini selama beberapa bulan, sebenarnya mereka memiliki lebih banyak waktu daripada hari-hari di sini. 50. Ditambah dengan faktor-faktor seperti waktu antara alam semesta, mereka bahkan tidak tahu kapan itu berada di Federasi Douluo. Setelah waktu ini, mereka belum kembali kecuali menjemput orang di jalan. Tetapi setelah beberapa bulan, saya telah memahami bintang naga secara relatif menyeluruh. Rencana awal Lan Suanyu telah disusun. Di sini, hal terpenting mereka bukanlah berapa banyak sumber daya untuk dibawa kembali ke federasi, tetapi bagaimana menggunakan sumber daya di sini untuk meningkatkan diri dan pada saat yang sama mendapatkan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Tabrakan antara Federasi Douluo dan Galaksi Longma bukanlah masalah 1 atau 2 tahun, sepertinya akan dihitung dalam 100 tahun, jadi mereka semua punya banyak waktu. Sangat disayangkan hanya ada satu pemburu harta karun, dan orang lain tidak dapat berintegrasi ke dalam komunitas Draco, jika tidak, manfaatnya akan lebih besar. Namun, dengan begitu banyak makhluk jiwa nabati sebagai penutup, kehidupan mereka di alam liar sudah cukup untuk mendukung budidaya. Kompetisi Tanglong sudah memasuki tahap final, dan sisanya adalah 8 besar. Kini hampir seluruh bintang Denon, bahkan bintang Pegasus pun menyaksikan acara ini. Di Dragon Star, selain kompetisi seleksi ksatria naga, hal terpenting adalah kompetisi Rising Dragon. Orang-orang ini yang pada akhirnya bisa berpartisipasi dalam final bisa dikatakan sebagai calon ksatria naga masa depan. Secara khusus, semakin tinggi peringkatnya, semakin luar biasa di antara para kandidat dan kemungkinan menjadi ksatria naga cadangan. Perasaan Lan Suanyu sangat jelas, saat mereka memasuki tahap terakhir dan berjalan di jalan, mata orang-orang yang melihat mereka mulai berubah. Dari fanatisme sebelumnya ke lebih banyak penghormatan. Jenis penghormatan terhadap atasan. Bagaimanapun, untuk galaksi kuda naga dan untuk bintang naga, ksatria naga semuanya berdiri di atas. Jika ada gangguan atau kejadian khusus di galaksi kuda naga, seorang ksatria naga seringkali dapat segera menyelesaikannya, yang menunjukkan betapa kuatnya pamor ksatria naga tersebut. Datang ke panggung Senglong lagi, hanya 9 orang termasuk dirinya dan Bai Xiuxiu yang tersisa, dan panggung Senglong secara alami lebih sepi. Ada 2 ksatria naga yang datang untuk menonton pertandingan hari ini, kursi kedua dan ksatria naga hitam Luo Yayuan tidak datang, hanya 5 ksatria naga yang menonton pertandingan. Pemimpinnya juga menjadi ksatria naga hitam Luo Lan. Meskipun ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang, berada di depannya, dia masih menjadi pemain dominan. Luo Lan mengangkat Long Lizu, matanya secara alami melihat ke arah Lan Suanyu dan Bai Xiuxiu, tersenyum. Bisa masuk 8 besar, sebenarnya dia sangat puas dengan Lan Suanyu dan Bai Xiuxiu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia mengenali Lan Suanyu karena tingkat garis keturunannya dan bukan kekuatannya. Lagi pula, mereka baru saja memasuki dunia naga sungguhan dari naga liar, dan waktu untuk praktik ortodoks masih singkat. Di luar dugaan, bahkan dalam situasi seperti ini, ia tetap bisa mengatasi rintangan dan masuk 8 besar. Menurut situasi di percobaan ksatria naga sebelumnya, kemungkinan untuk bisa masuk 8 besar dan menjadi ksatria naga cadangan sangat tinggi. Belum lagi Bai Xiuxiu telah menjadi naga Lan Suanyu, dan tidak perlu melalui ujian memilih naga, di mata Luo Lan, Lan Suanyu sudah menjadi ksatria naga cadangan. Apalagi game saat ini belum berakhir. Harus dilanjutkan. Dengan kombinasi keduanya, kemungkinan menang di game selanjutnya cukup besar. Jika pada akhirnya Anda bisa memenangkan kejuaraan, itu akan membuat diri Anda tampil besar. Sekarang untuk Lan Suanyu, semua ksatria naga sangat mengaguminya. Belum lagi yang lainnya, dia sendiri yang menarik energi di dalam Senglong Tai, biarkan para ksatria naga melihat harapan evolusi. Belum lagi yang lainnya, dia sendiri yang menarik energi di dalam Senglong Tai, biarkan para ksatria naga melihat harapan evolusi, biarkan para ksatria naga ini kami memiliki peningkatan besar dalam dia. Ayo mulai.
Luolan melambaikan tangannya untuk memberi tanda bahwa pertandingan hari ini resmi dimulai. Perempat final. Hari ini, Satria Naga Hitam Luo Yayuan tidak hadir, dan undian itu diselenggarakan oleh Satria Naga Hitam Luolan. Sinar cahaya bergoyang keluar, dan sinar cahaya bertabrakan dan jatuh di udara, terbang menuju 8 orang yang hadir. Selain Luolan, ada 4 Satria Naga yang menyaksikan bahwa bahkan jika dia ingin membantu Lan Xuanyu, mereka tidak akan bisa menipu, dan undiannya harus acak. Qi Tianlong berdiri di samping Lan Xuanyu, yang tidak dia inginkan adalah memenangkan Lan Xuanyu, bukan karena dia takut tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia berharap peringkat Lan Xuanyu bisa ditingkatkan. Jika Anda adalah juara di masa depan, dia bisa menjadi runner-up, itu akan menjadi pembicaraan yang bagus. Faktanya, Qi Tianlong tidak pernah ragu bahwa dia akan memenangkan kompetisi Tanglong tahun ini. Tidak hanya dia, para ksatria naga juga tahu kalau juara kontes naga tahun ini hampir ditentukan untuknya. Kekuatan sejati Qi Tianlong tidak pada level yang sama dengan naga lainnya. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan meraih nomor lotre di dekatnya. Pilihan kedua, apakah yang pertama bermain lagi? Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit tidak berdaya. Dalam kompetisi Tanglong tahun ini, dia pasti orang pertama yang tampil paling banyak. Saya hanya tidak tahu siapa yang memenangkan pemilihan pertama. Wasit memasuki arena dan berkata dengan sungguh-sungguh, "No. 1 dan no." 2 memasuki kompetisi. Lan Xuanyu menatap sekilas Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu tidak bisa menahan senyum dan meraih tangannya. Keduanya berjalan ke tempat tersebut bersama. Melihat mereka berjalan keluar, wajah Qi Tianlong tiba-tiba menunjukkan senyuman. Nomor undiannya adalah 7. Seorang pemuda tampan dengan ekspresi muram keluar dan berjalan perlahan ke lapangan bermain. Melihat lawan ini, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi kental. Ini secara mengesankan adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan bersama dengan Su Yanmo dan Qi Tianlong, putra tertua dari keluarga Tang Lengxuan, kakak dari Tang Yanxuan yang pernah dihadapi Lan Xuanyu. Ketika Lan Xuanyu mengalahkan Tang Yanxuan di awal, dia pernah merasakan tatapan dari Tang Lengxuan, 8-4, tapi dia bertemu yang ini. Solen 4 Chapter 1188 Zhang Tang Lengxuan. Tetapi melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menghadapi Tang Lengxuan, Su Yanmo merasa lega. Di antara 8 besar, yang jelas terkuat adalah Qi Tianlong, dia, kombinasi dari Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan Tang Lengxuan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menghadapi Tang Lengxuan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu setara dengan menjatuhkan pemain yang kuat, yang bermanfaat untuk permainan berikutnya. Su Yanmo tidak peduli dengan wajahnya saat ini, dan berinisiatif untuk berjalan ke Qi Tianlong dan berbisik kepadanya beberapa kali. Lan Xuanyu meliriknya, Qi Tianlong tampak menggelengkan kepalanya, dan Su Yanmo sangat gembira. 4 kontestan lainnya secara alami melihat percakapan antara Su Yanmo dan Qi Tianlong, dan kemudian Su Yanmo memandang mereka, tiba-tiba, wajah keempatnya menjadi jelek. Mereka berempat ingin masuk 4 besar, peluang terbesar adalah menghadapi 3 lainnya dari 4, tetapi yang jelas, meskipun Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bertemu Tang Lengxuan, Su Yanmo dan Qi Tianlong tidak berada di posisi ke-8. Ditemui di Jinxi. Dengan kata lain, 2 dari 4 dari mereka akan menghadapi 2 favorit. Hanya ada 2 yang benar-benar beruntung, dan mereka harus memutuskan hasilnya. Pada saat ini, banyak penonton yang duduk di depan siaran dan menonton layar energi sudah dirugikan karena Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Sejak memasuki tahap final, mereka menghadapi kombinasi naga di 2 babak pertama. Kali ini mereka harus melawan Tang Lengxuan. Bisa dibilang setiap pertandingan adalah pertarungan yang sulit. Ada Su Yanmo dan Qi Tianlong di belakang. Ini sangat tidak adil bagi mereka. Lan dan Huang Xiuxiu melawan Tang Lengxuan. Pertandingan dimulai. Ketika pikiran setiap orang berbeda, wasit sudah mengumumkan dimulainya permainan. Tang Lengxuan seperti namanya, dengan wajah dingin, meski 50% mirip dengan Tang Yanxuan, temperamennya sangat berbeda. Armor naga kuning cerah langsung menutupi tubuh bagian atasnya. Itu membuatnya terlihat jauh lebih tinggi, dan senjata di tangan kanannya bukanlah palu seperti Tang Yanxuan, tapi tombak naga kuning cerah yang ramping. Dalam sekejap, kakinya di tanah sepertinya telah meleleh ke bumi, seperti patung yang berdiri di atas platform Senglong. Dengan lambaian tangan kanan Bai Xiuxiu, 2 senjata es muncul di kehampaan, dan dia dan Lan Xuanyu masing-masing memegang 1. Kali ini, Lan Xuanyu tidak membiarkannya menembak lebih dulu,
dan dengan jari-jari kakinya di tanah, dia bergegas menuju Tang Lengsuan. Skala naga emas langsung merasuki tubuh naga emas. Kekuatan Peng Pai berubah menjadi api emas dan membakar seluruh tubuhnya. Tang Lengsuan mendengus, mengambil langkah yang sama ke depan, tetapi tidak terbang. Suara teredam rendah tiba-tiba meledak di platform Senglong. Tiba-tiba, bumi seperti gempa bumi, dan gelombang kejut yang kuat meledak, dan pada saat yang sama, baik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah beban besar ditekan di pundak mereka, dan yang tertindas akan jatuh ke tanah. Lan Xuanyu mengguncang tombak es di tangannya. Ribuan lampu tombak meledak dan menyelimuti Tang Lengsuan. Di belakangnya, sepasang mata es biru tua menatap keluar. Itu adalah kemampuan roh keempat Bai Xiuxiu, versi individu. Tatapan biru tua. Tubuh Tang Lengsuan sedikit kaku, tetapi baju besi naga kuning di tubuhnya bersinar terang, dan elemen tanah yang berat mengisolasi dinginnya. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari tatapan biru tua. Tapi bagaimanapun, Lan Xuanyu memimpin, dan akhirnya, cahaya tombak yang ditunjukkan Qianfu sudah tiba di depannya. Dang! Dengan suara yang tajam, tombak es Lan Xuanyu langsung hancur. Itu tidak terhalang oleh tombak naga lawan, namun armor naga yang langsung menusuk lawan telah rusak. Armor naga macam apa ini? Pikiran ini segera muncul di benak Lan Xuanyu. Tidak ada keraguan bahwa armor naga lawan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan ketika dikombinasikan dengan basis kultivasi, itu telah menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jangan melihat penggunaan senapan es oleh Lan Xuanyu, tetapi kekuatan Raja Naga Emas dituangkan ke dalamnya, dan cahaya tombak di ujung pistol tidak dapat dipalsukan. Tapi itu benar-benar diblokir oleh armor naga lawan. Pada saat ini, Tang Yanxuan bergerak. Dia melangkah di depan kaki yang telah menginjak tanah, dan duri tanah yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tanah. Ada lebih dari selusin duri tanah, semuanya lebih panjang dari 10 meter jauhnya. Dia segera menghadapi tubuh Lan Xuanyu. Kali ini kecepatannya sangat cepat, dan duri tanah hampir seperti ketapel, membuat Lan Xuanyu, yang baru saja melepaskan tembakan dan diblokir, tak terhindarkan. Pada saat kritis, Lan Xuanyu meringkuk dan menggunakan area terkecil untuk mengatasi dampak duri tanah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam melilit pinggangnya, secara diagonal ke atas, membawanya keluar dari jangkauan duri tanah. Ini adalah aplikasi yang melahap Bai Xiuxiu dari jurang. Tapi Tang Lengsuan tidak masuk akal dan tidak memaafkan. Duri tanah yang menembus tiba-tiba terbelah, berubah menjadi tombak tanah dan terbang keluar, dan langsung menutupi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan dia sendiri juga diaktifkan secara instan, dengan momentum yang tak tergoyahkan, dan tiba-tiba bergegas maju. Lingkaran-lingkaran hitam tiba-tiba menutupi dari belakang Lan Xuanyu, kemanapun lingkaran cahaya itu lewat, duri tanah berterbangan satu demi satu, menyimpang dari lintasan penerbangan aslinya. Tang Lengsuan yang bergegas ke depan segera terpapar biru di depan Xuanyu. Ini adalah keuntungan dari 2 lawan 1 meskipun mereka belum bisa bertarung seperti Ksatria Naga, 1 serangan dan 1 dukungan, yang saling melengkapi, pasti lebih kuat dari 1 orang. Bahkan jika tidak ada armor naga dan tombak naga, sebenarnya ada keuntungan. Terlebih lagi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, dan pemahaman diam-diam antara keduanya tidak membutuhkan komunikasi sama sekali. Mereka terlalu akrab satu sama lain, dan setiap gerakan terkecil akan diam-diam memahami dan mengatasinya. Sayap emas Lan Xuanyu tiba-tiba terbuka, mengepak dengan kuat, dan raungan naga yang dahsyat meletus darinya. Seekor naga emas besar bergegas keluar, disertai tinju kanannya, dan langsung menuju ke tombak naga Tang Lengsuan. Pergilah, itu adalah naga emas yang naik ke surga. Tombak es terlalu rapuh dan tidak dapat menahan kekuatan Descendzen. Jika tidak, Tang Lengsuan tidak akan mudah memblokir tembakan barusan, jadi Lan Xuanyu meninggalkan tombak itu begitu saja dan memilih untuk melawan jarak dekat. Namun, ketegangan Tang Lengsuan juga sangat cepat, momentumnya yang tampaknya tak tergoyahkan menghilang hampir seketika, dan pada saat yang sama dia menghilang. Tubuh yang melaju ke depan benar-benar melanggar hukum alam dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika tidak ada ruang untuk waktu, dia menghindari konfrontasi langsung dengan Lan Xuanyu. Di saat yang sama, dia juga menyingkirkan pita cahaya hitam yang terjerat. Tidak hanya itu, pada saat pendaratan, tubuhnya terlontar lagi, seolah-olah setelah dibiaskan oleh tanah, dia langsung bergegas ke Bai Xiuxiu di belakang. Kontrol gravitasi ditambah rebound lonjakan tanah, aplikasi yang sangat sederhana namun sangat efektif.
Bukan karena dia merasa tidak bisa menghentikan Lan Xuanyu dari tabrakan langsung, tetapi dia tidak ingin jatuh ke dalam ritme Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu yang tidak memiliki armor naga dan tombak naga tidak bisa menjadi lawannya dalam tabrakan frontal, tetapi lawannya adalah dua orang. Begitu mereka jatuh ke dalam ritme lawan, mereka akan menjadi seperti lawannya kemarin. Mate. Melihat lawan bergegas ke arahnya, Bai Xiuxiu tidak panik sama sekali, dan es melonjak di bawah kakinya dan langsung terbang ke langit. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam terjerat ke bawah, berubah menjadi pusaran air, dan menyapu ke arah Tang Lengxuan yang bergegas. Tang Lengxuan jelas telah mengantisipasi situasi ini sejak lama, dan lampu kuning di tubuhnya tiba-tiba menjadi menyala. Satu kedua, dia tidak akan memilih untuk bertarung, itu yang paling tidak bijaksana. Hanya mengalahkan lawan dalam waktu singkat adalah pilihan terbaik. Dalam cahaya kuning yang menyilaukan, gempa bumi besar bergetar, dan elemen tanah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di udara, jatuh dari langit, berubah menjadi hujan meteor, dan jatuh seketika. Menghancurkan Bai Xiuxiu, dan juga ke Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, di tanah, taji besar melesat ke langit, menutupi seluruh medan perang di Seta.